Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setika Yuardani dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saat ini saya akan melakukan presentasi yang berjudul Bimbingan Karir di Sekolah Dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling. Materi yang akan saya bawakan kali ini yang pertama ada pengertian dari bimbingan konseling, yang kedua ada prinsip-prinsip bimbingan karir di sekolah dasar, yang ketiga ada pentingnya bimbingan karir di sekolah dasar, yang keempat ada tujuan bimbingan karir di sekolah dasar, yang kelima ada tahapan dan karakteristik bimbingan karir di sekolah dasar, yang keenam ada materi bimbingan karir di sekolah dasar. Yang pertama ada pengertian bimbingan karir. Bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan tersebut, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Bimbingan karir juga dapat dipakai sebagai sarana peserta didik yang harus dilihat sebagai bagian integral dari program pendidikan yang diintegrasikan dalam setiap pengalaman belajar bidang studi. Ini menurut Winkel tahun 2005. Yang kedua, ada prinsip-prinsip bimbingan karir di sekolah dasar. Prinsip-prinsip bimbingan karir di sekolah dasar yang pertama adalah semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karirnya secara tepat. Yang kedua, setiap siswa harus memahami bahwa karir itu adalah sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam hidup. Yang ketiga, siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir. Yang keempat, siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan karirnya. Yang kelima, setiap siswa hendaknya memilih kesempatan untuk menguji konsep berbagai peranan dan keterampilannya guna mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki aplikasi bagi karir di masa depannya. Yang keenam, program bimbingan karir di sekolah dasar hendaknya berpusat di kelas dengan koordinasi oleh pembimbing disertai partisipasi orang tua dan kontribusi masyarakat. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai pentingnya bimbingan karir di sekolah dasar. Pentingnya bimbingan karir di sekolah dasar. Bimbingan karir ini dipelajari secara khusus berdasarkan kepada anggapan bahwa yang pertama, kebutuhan bimbingan karir jauh lebih besar daripada kebutuhan psikoterapi. Yang kedua, bimbingan karir dapat bersifat terapeutik atau berfungsi sebagai penyembuhan. Yang ketiga, psikoterapi yang berorientasi kepada perubahan struktur kepribadian harus diikuti oleh bimbingan karir. Yang keempat, kita akan membahas mengenai tujuan bimbingan karir di sekolah dasar. Tujuan bimbingan karir di sekolah dasar yakni secara operasional yang pertama, membantu siswa mengenal macam-macam dan ciri-ciri dari berbagai jenis pekerjaan yang ada. Yang kedua, membantu siswa merencanakan masa depan. Yang ketiga, membantu siswa menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan jenis pekerjaan. Yang keempat, membantu siswa menyadari perubahan-perubahan dunia kerja dan arah pekerjaan. Yang kelima, membantu siswa mencapai cita-cita. Yang kelima, yaitu mengenai tahapan dan karakteristik perkembangan karir murid sekolah dasar. Tahapan perkembangan karir di sekolah dasar menurut Ginsberg, Axelrod, dan Herma tahun 1951, perkembangan karir dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tahap fantasi dimulai dari usia 0 sampai 11 tahun, biasanya berada pada masa sekolah dasar. Yang kedua, ada tahap tentatif, yaitu berusia 12 sampai 18 tahun.
itu berada di sekolah menengah. Yang ketiga ada tahap realistis, umur di usia 19 sampai 25 tahun, itu di masa perguruan tinggi. Yang keenam, materi bimbingan karir di sekolah dasar. Materi bimbingan karir di sekolah dasar menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Dasar telah menerbitkan buku Pedoman Bimbingan dan Konseling Siswa di Sekolah Dasar. Dalam buku pedoman itu disebutkan bahwa isi layanan bimbingan di sekolah dasar ada 3, yaitu yang pertama ada bimbingan pribadi sosial, yang kedua bimbingan belajar, dan yang ketiga ada bimbingan karir. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa secara formal dan legal program bimbingan karir itu harus sudah diberikan sejak usia sekolah dasar. Nah, isi bimbingan karir untuk kelas rendah yang terdiri dari kelas 1, 2, dan 3, yaitu yang pertama ada mengenalkan perbedaan antar kawan sebaya, yang kedua ada menggambarkan perkembangan diri seorang siswa, yang ketiga menjelaskan bahwa pekerjaan itu penting bagi kehidupan sesuai dengan tuntutan lingkungan, yang keempat mengenalkan keterampilan yang dimiliki, yang kelima menjelaskan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah, yang kelima ada mengenalkan macam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Kalau isi bimbingan karir untuk kelas rendah, yaitu yang terdiri dari kelas 4, 5, dan 6, yaitu yang pertama menjelaskan manfaat atau mencontoh orang-orang yang berhasil, yang kedua melatih siswa menggambarkan kehidupan di masa yang akan datang, yang ketiga membimbing diskusi mengenai pekerjaan wanita dengan pria, yang keempat ada menjelaskan jenis-jenis keterampilan yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu, yang kelima melatih siswa membayangkan hal-hal yang akan dilakukan kira-kira saat mereka menginjak usia 25 tahun yang akan datang. Kesimpulan materi pada presentasi kali ini yaitu tahapan dan karakteristik perkembangan karir bagi murid sekolah dasar, yaitu memberikan wawasan kepada kita sebagai calon guru bahwa dalam tahapan perkembangan anak ada titik rawan yang dapat diintervensi secara efektif. Teknik bimbingan karir di SD dapat divariasikan dari yang terpadu, penyampaian paket bimbingan karir melalui observasi, melalui media bacaan dan elektronik, serta mengundang narasumber yang relevan dengan tingkat perkembangan anak. Oke, baik, cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.